Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Marilah jemaat kita tundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan memulai ibadah hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darah-Nya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita. Dan biar ditunjukkannya kasih setia-Nya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhan-Nya melimpah-limpah dalam hidup setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Hagios Family. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemenangan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
untuk membukakan jalan bagi kami. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
Marilah jemaat kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dengar firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap umat Tuhan, mengurapi firman Tuhan. Biar Roh Kudus membuat firman itu menjadi rema di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Terjemahkanlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan berharap setiap jemaat Hagios Family, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing di dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawakan tema firman Tuhan pagi hari ini atau hari ini tentang semua karena anugerah Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36, dituliskan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, kehidupan kita, keselamatan kita, kesehatan kita, kalau kita masih bernafas sampai hari ini, masih hidup, itu oleh karena Dia. From Him. Yaitu asalnya dari Tuhan. Dan kalau saudara masih punya pekerjaan, saudara masih mempunyai posisi yang baik, saudara masih bisa melayani Tuhan, semua itu adalah lewat Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Saudara punya fasilitas rumah, saudara punya fasilitas kendaraan, saudara punya fasilitas-fasilitas yang menguntungkan dan memberkati hidup saudara. Semua itu karena adanya campur tangan Tuhan. Dan kalau kita menerima semuanya itu kemurahan dari Tuhan, biarlah kita juga kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang masih diberi hidup, masih diberi nafas, masih bisa bekerja, punya pekerjaan yang baik, punya fasilitas yang baik. Semuanya mereka anggap itu secara kebetulan dan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mari kita menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita ada sampai hari ini, semuanya karena Tuhan. Lewat Tuhan, melalui Tuhan semuanya terjadi. Dan mari kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kalau semua ini adalah anugerah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita untuk membalas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan tersebut. Ada 4 sikap hati yang perlu kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudaraku, semua karena kemurahan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, sikap hati dan respon kita akan semua kemurahan Tuhan itu adalah 1. Mengucap syukurlah. Orang yang mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengucap syukur itu memuliakan Tuhan.
Kata 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Mazmur 50 ayat 23 tadi. Kalau saudara punya 2 orang anak, yang satu sukanya bersyukur, berterima kasih, yang satu mencucu, menggerutu, merengut terus, saya rasa saudara akan lebih mencintai anak yang suka bersyukur. Dikasih makan, terima kasih mama. Dikasih baju, terima kasih papa. Dikasih uang jajan sedikit, terima kasih. Yang satu dikasih apa-apa, diam saja, mencucu saja, menggerutu saja. Saudaraku, saya percaya sebagai orang tua kita akan lebih mengasihi, menyayangi orang-orang yang suka bersyukur dan berterima kasih dalam hidupnya. Saudaraku, bersyukur ada 2 macam. Yang satu bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Itu namanya adalah persembahan syukur kepada Tuhan. Pujian syukur kepada Tuhan. Karena kita diberkati oleh Tuhan, karena kita ditolong oleh Tuhan, karena kita dilindungi oleh Tuhan, karena kita menerima mujizat Tuhan. Itu bersyukur adalah sebagai persembahan, pujian syukur kita kepada Tuhan. Tapi ada syukur yang lainnya, yaitu ketika semuanya tidak baik, semuanya adalah tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mengalami kerugian, kita dalam keadaan sakit, kita di dalam keadaan yang habis-habisan secara ekonomi, tetapi kita masih bisa bersyukur. Maka itu adalah namanya korban syukur yang kita berikan pada Tuhan. Suatu hal yang sulit bagi kita, suatu hal yang sedang kita mengalami ketekanan hidup, tetapi kita masih bersyukur pada Tuhan. Itu adalah sebuah korban syukur. Ayub bersyukur pada Tuhan ketika semua anak-anaknya dalam kondisi yang baik. Ketika mereka tiap hari mengadakan pesta, kemudian Ayub mengucap syukur pada Tuhan atas pemeliharaan terhadap anak-anaknya. Tetapi Ayub juga bersyukur ketika Tuhan mengambil semua hartanya, ketika semua anak-anaknya diambil, ketika semua bisnisnya habis. Dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang aku pergi. Terpujilah Tuhan. Dia memberikan korban syukur. Jemaat Hagios Family yang dicintai Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah senang dengan orang-orang yang mengucap syukur. Tuhan pernah menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang sukanya hanya mengeluh, menggerutu, mengomel. Tidak ada makanan, mengomel. Tidak ada daging, mengomel. Tidak ada air, mengomel. Dikejar musuh, mengomel. Semuanya mengomel. Akhirnya Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel. Tapi biarlah jemaat Hagios, apapun yang terjadi, ada pandemi corona atau tidak ada, saat situasi sulit ekonomi atau tidak sulit ekonomi, mari kita tetap belajar mengucap syukur pada Tuhan. The antidote of grumbling is thanksgiving. Yaitu obat yang paling manjur untuk persungutan kita adalah mengucap syukur pada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saya pernah sakit, yaitu sakit chicken pox, yaitu cacar air. Tubuhnya merah-merah, bentol-bentol, kemudian kering menjadi hitam, tenggorokan sakit, semua penuh dengan bisul, merah-merah dan ada cairannya. Saudaraku, di tenggorokan, di lidah, di mulut, seluruh dari kepala sampai kaki dan pinggangnya sakit sekali, seperti kayak sakit ginjal. Saudaraku, saya tidak bisa makan. Sebab itu ketika saya sembuh dari sakit, saya berkata, terima kasih Tuhan,
kalau bisa makan, kalau bisa sehat kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, sikap respon kita kalau kita masih ada hari ini, biarlah kita mengucap syukur. Kalau saudara masih bisa bernafas, masih bisa hidup, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena harga, yaitu oksigen yang kita hirup setiap hari itu sangat mahal. Tapi Tuhan beri kita secara gratis, secara cuma-cuma. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara masih ada, hidup bukan karena jamu saudara, bukan karena obat kuat saudara, bukan karena vitamin, bukan karena olahraga saudara. Itu bagus, tetapi lebih dari semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatunya. Yang kedua, sikap hati kita atau respon kita atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mencintai Tuhan lebih sungguh lagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dia itu ditaruh oleh orang di depan pintu gerbang elok, pintu gerbang bait suci. Setiap waktu duduk di sana hanya meminta sedekah, mengemis. Tetapi satu hari Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait suci. Dan ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh ini, dia mengulurkan tangannya dan berkata pada orang lumpuh itu, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus bangkitlah. Orang lumpuh ini bangkit dan berjalan. Saudaraku, apa respon dia? Apa sikap hati orang lumpuh ini ketika mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan, mujizat dari Tuhan? Ada perubahan hidup yang nyata ketika orang lumpuh ini bisa berjalan. Ada kurang lebih 4-5 perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang lumpuh ini. Yaitu di mana ketika dulunya dia hanya duduk di depan pintu bait suci, tidak pernah masuk. Tetapi ketika dia sembuh dari sakitnya, sembuh dari kelumpuhannya, dia tidak lagi tinggal di luar, tapi dia masuk ke dalam bait suci. Saudaraku, ada sebuah perubahan yang terjadi. Dulunya dia adalah seorang yang hanya minta-minta. Mohon paring-paring den, minta sedekah Tuhan. Minta. Kalau dikasih mungkin sedikit, bisa saja dia ngomel, bisa dia ngumpat. Saya pernah kasih ada orang yaitu 50 perak atau 100 perak, dilempar kok sama orangnya. Tidak mau terima, minta yang lebih gede, lebih banyak. Saudaraku, tapi ada perubahan orang lumpuh ini. Dia bukan lagi mengemis, minta-minta, tapi dia memuji nama Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 8 dituliskan, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, masuk bait suci, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, memuji Tuhan secara bebas. Dulu orang ini jauh dari persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan, tetapi sekarang selalu dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Dulu tidak pernah mendengar firman Tuhan, sekarang selalu mendengar akan pengajaran firman Tuhan. Dulu orang ini alergi untuk masuk rumah Tuhan, tetapi sekarang masuk ke dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada sebuah perubahan.
Biarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mari kita juga lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan secara sungguh-sungguh. Yang dulunya tidak suka baca Alkitab, mari kita yang sudah mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, sukalah akan membaca firman Tuhan, sukalah berdoa, sukalah yaitu memuji nama Tuhan, bersyukur dalam segala sesuatu dalam hidup kita, dan jangan alergi untuk ibadah. Biarlah suka beribadah. Ada seorang yang sukanya molimo. Molimo itu madon, madat, maling, macok, judi, dan mabuk. Saudaraku, tetapi satu hari dia sakit, dia didoakan, dia mengalami mujizat kesembuhan, dan dia berubah, dia bertobat. Saudaraku, dia suka pergi ke gereja, dia suka membaca firman Tuhan, dia suka berdoa, dia suka bersekutu dengan orang-orang beriman, kumpulan orang-orang percaya. Saudaraku, di tengah jalan satu hari ketika dia pergi ke gereja, dia bertemu dengan teman-teman lamanya. Lalu teman-teman lamanya memanggil namanya yang lama. Bagong, sini Gong, main lagi. Mabuk, madat, macam-macam lagi, main judi lagi, diajak. Tapi Bagong ini diam saja. Saudaraku, terus dipanggil-panggil namanya, Gong, Bagong, sini Gong, main lagi seperti dulu. Bagongnya diam saja. Akhirnya karena terus dipanggil, Bagongnya jengkel. Dia bilang, stop, namaku sudah bukan lagi Bagong, sekarang namanya ganti Stefanus. Ya, karena aku sudah dijamah oleh Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dia berubah. Dulu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tapi karena jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidupnya, dia berubah, mengasihi, mencintai Tuhan. Dan bukti dari kasihnya adalah dia mau pergi beribadah. Dia mau yaitu baca Alkitab. Dia rajin berdoa. Saudaraku, orang yang mencintai Tuhan itu harus ada buktinya. Kalau saudara mencintai pacar saudara, oh sayang, tapi gak pernah ada yang saudara lakukan yang baik untuk orang yang saudara sayangi. Itu namanya bohong. Itu namanya saudara membohongi. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita akan melakukan. Ada actionnya, ada sesuatu yang kita tunjukkan. Dengan perubahan hidup kita, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Yang ketiga, sikap hati kita atau respon terhadap kemurahan daripada Tuhan adalah melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Marilah kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, ditolong Tuhan dari mungkin kebangkrutan ekonomi, dilalukan dari bencana, musibah, masih ada sampai hari ini, masih hidup sampai hari. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 14-15 dituliskan demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Mungkin ini juga bisa sakit demam panas kalau sekarang. Ini kalau suhu badannya 38, jangan-jangan kena COVID-19 ini. Coronavirus disease 19. Saudaraku, ibu mertua Petrus demam.
Lalu Yesus datang dan memegang tangan perempuan itu. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, mak mertua Petrus tersebut. Lalu lenyaplah demamnya, lenyaplah sakit coronavirusnya. Lalu ia pun bangunlah dan melayani dia. Oh saudaraku, itu yang terjadi dalam hidup mertua Petrus. Usianya mungkin wis tua, saudaraku, sudah lanjut. Dia kena demam. Ya sekarang ini kalau demam menakutkan, saudaraku. Masuk ke mall, masuk ke hotel, masuk kemana-mana harus dicek suhu badan kita. Saudaraku, puji nama Tuhan. Mak mertua Petrus, demamnya dilenyapkan, demamnya disembuhkan. Dia bangun lalu melayani Tuhan. Ada banyak orang sembuh dari sakit, ditolong oleh Tuhan, malah berbuat dosa lebih banyak lagi, tidak bangkit dan melayani Tuhan. Ada seorang wanita namanya Maria Magdalena. Dalam Lukas pasal yang ke-8 dituliskan demikian firman Tuhan, ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, Maria Magdalena disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Mungkin penyakitnya adalah ginjal, jantung, atau apa saja. Berbagai macam penyakit kompleks. Saudaraku, bukan hanya satu, tetapi banyak. Dia juga dilepaskan, dibebaskan dari pengaruh jahat, dirasuk setan. Ada 7 roh jahat, tapi semuanya hilang, sembuh, sehat. Lalu Maria Magdalena melayani Tuhan dengan segala berkat kekayaannya yang dia terima dari Tuhan. Banyak orang sembuh dari sakit, punya duit banyak, hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mereka terus berfoya-foya. Jangan sampai terlambat, saudaraku, sebab segala sesuatu ada waktunya. Pernah satu hari saya pergi mengunjungi seorang yang sakit di rumah sakit. Dia kena kanker, dan kankernya itu adalah kanker punggung. Saudaraku, kankernya menghancurkan tulang-tulang punggungnya, sehingga dia untuk duduk saja sakitnya luar biasa. Dan dia berkata, kalau dia mau bisa sembuh, dia ingin memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudaraku, usianya kurang lebih 40-50 tahun. Dia berkata, kalau sembuh aku mau memberi hidupku untuk Tuhan. Tetapi ternyata kansernya tidak membuat dia sembuh. Jangan sampai hidup kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat Tuhan, tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa bekerja buat Tuhan. Ada waktu masih siang, mari kita kerja buat Tuhan, layani Tuhan. Ada waktunya tiba malam dan kita tidak bisa berbuat apa-apa pada Tuhan. Saudaraku, ada orang yang sembuh dari sakitnya, ditolong Tuhan, tapi dia tidak melayani Tuhan, malah kembali pada cara hidup lama, malah hidup sukanya ngomel dan maki-maki dan misuh-misuh.
Tapi ada juga anak Tuhan yang dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak harus mencari posisi di gereja. Layani Tuhan dalam segala macam hal. Mau menjadi guru sekolah minggu, mau menjadi anggota paduan suara, mau menjadi penerima tamu, mau yang menata gereja, membersihkan gereja, apapun bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas segala jerih lelah kita. Respon yang keempat adalah menyaksikan kemurahan Tuhan, yaitu bersaksi akan segala kebaikan Tuhan. Kalau saudara sembuh dari sakit, kalau saudara ditolong oleh Tuhan, jangan diam saja, tapi cerita kepada orang lain. Beritahukan kepada orang lain, kabarkan kepada orang lain, saksikan kepada orang lain, supaya orang lain juga dikuatkan, diberkati melalui kesaksian hidup saudara. Jangan sampai saudara sudah ditolong oleh Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit, dilindungi dari kecelakaan, malah pergi ke tempat orang-orang lain, malah menggosip, malah mengatakan hal-hal yang buruk, malah mengomel, malah berkata-kata yang negatif. Stop. Ubah sikap hidup kita. Semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan. Aku hidup sampai hari ini karena Tuhan yang baik padaku, karena Tuhan yang menolong aku. Mari kita saksikan, ceritakan segala kemurahan, segala pertolongan, segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah mengalami musibah. Kalau saya berpikir sampai hari ini, saudara, musibah yang kami alami satu keluarga, naik mobil, dan waktu itu mobilnya meluncur karena jalannya turun, dan remnya itu tidak makan, saudara. Rem mobil tersebut sedikit belong, dan jalannya kencang, dan kita sudah bingung dan rasanya, wah, pasti celaka ini. Dan saudaraku, di depan ada pohon yang besar, dan mobil itu meluncur kepada pohon itu, saudaraku. Kalau saya membayangkan sampai hari ini, rasanya mobil itu pasti menghantam pohon yang besar tersebut, dan kami sekeluarga pasti celaka. Khususnya anak kami yang paling besar, yang baru saja menikah, pasti dia yang kena terlebih dahulu. Tapi luar biasa, Tuhan tolong. Ternyata di sebelah pohon yang besar, di depannya, maju sedikit dari pohon yang besar itu, ada dahan, potongan pohon yang baru ditebang, yang lebih kecil. Dan mobil itu menghantam potongan pohon yang lebih kecil itu sehingga dia berhenti di situ. Saudaraku, kalau sampai hari ini aku masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Cerita, saksikan kebaikan Tuhan itu. Saya teringat waktu saya sakit tensi, tekanan darah tinggi, yaitu sampai 170, 180, bawahnya 111, 112. Masuk rumah sakit. Saya ingat waktu itu kepala saya pusing sekali. Puyeng. Jalan sempoyongan. Saya berpikir, Tuhan, kalau aku sembuh, apa aku bisa mengendarai mobil lagi ya? Rasanya tidak mungkin. Tetapi luar biasa Tuhan beri sembuh. Saudaraku, saya bisa mengendarai mobil lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita saksikan, ceritakan. Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Biarlah saudara boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang menceritakan, memberitakan kebaikan yang
saudara alami dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara, supaya mereka juga boleh mengenal akan kasih dan kemurahan Tuhan. Ada seorang yang sakit katarak, dia pergi ke rumah sakit yang dikelola oleh misionaris, dan saudaraku di sana dia dioperasi kataraknya. Beberapa hari kemudian setelah operasi dia sembuh dan dia pulang ke desanya, saudaraku. Beberapa minggu kemudian setelah sembuh total, dia datang lagi ke rumah misi itu, tetapi dia tidak sendirian. Ada 12 orang di belakangnya bersama dengan dia, yang semuanya sakit katarak. Dia sembuh, dia cerita kepada orang-orang di desanya, dan dia bawa mereka untuk juga mengalami kesembuhan dan pertolongan dari dokter-dokter yang ada di rumah misi tersebut. Saudaraku yang sudah ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi Tuhan, disembuhkan dari penyakit saudara. Cerita pada keluarga saudara, cerita kepada tetangga saudara, datang bawa kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan dari yang ajaib. Jemaat Hagios Family yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Semua asalnya dari Tuhan dan juga lewat Tuhan. Biarlah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sikap hati kita yang pertama, mari kita mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara hidup kita. Yang kedua, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh, suka beribadah, suka baca Alkitab, suka berdoa, suka memberi. Dan yang ketiga, mari kita melayani Tuhan. Pumpung masih ada hari siang, mari kita layani Tuhan. Pumpung masih ada kesempatan, mari kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan cari posisi di gereja, layani Tuhan dengan hati yang cinta Tuhan. Tuhan yang akan memberkati saudara. Dan yang keempat, mari kita menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Berbagi, bercerita segala pertolongan yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Marilah jemaat kita akan menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara masih hidup, kalau kita masih bernapas, kalau kita masih dipelihara Tuhan sampai hari ini, semua karena kemurahannya Tuhan. Mari kita kembalikan segala pujian kita hanya bagi Tuhan kita Yesus saja. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
kita tundukkan kepala dan berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan doa pada hari ini. Tuhanmu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sebagai Bapa yang baik, yang peduli pada anak-anaknya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, persoalan hidupmu, angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah saudara. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah mereka masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Kau tahu segala kesusahan hati mereka. Kau tahu segala kesesakan hati mereka, segala jeritan tangisan hati mereka yang sakit. Biar Tuhan ulurkan tangan-Mu menjamah, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, menyehatkan mereka. Yang dalam persoalan ekonomi, kesulitan dalam keuangannya, Tuhan berkatilah. Kirimkanlah burung-burung gagak yang membawa daging dan roti untuk menyediakan yang mereka perlukan. Berkati umat-Mu Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Bukalah jalan-jalan, pintu-pintu kesempatan supaya mereka dapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Yang gagal, angkat mereka buat berhasil. Yang putus asa, berikan pengharapan yang baru. Yang di dalam kelemahan, kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah berita firman-Mu dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia, biar Tuhan melindungi dari segala kebangkrutan ekonomi, dari segala kerusuhan sosial. Biar Tuhan memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara kami, supaya tetap aman, sejahtera, dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati pemerintahan kami di pusat maupun di daerah, biar semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan nikmat yang dari sorga. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, membela, memberkati hidup setiap Bapak Ibu Saudara sekaliannya di rumah saudara masing-masing, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.